Gontor jangan dirubah. Perkara kamu Fauzi punya pikiran lain silakan. Nah, yang dipangkas itu otakmu sih, bukan gontornya. Saya ingat dulu oleh Kiai Zarkasi itu. Yang dipangkas itu otakmu menjadi otak gontor, bukan gontor menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pondok bahu pikir, tidak perlu sak nyawani bisa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kehadiran guru kita, Kiai kita, Bapak Kiai Haji Fauzi Hasyim. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Darul Ihsan Pajak. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah kita sehat. Orang lansia kayak saya ini banyak syukurnya ketika kita diberi nikmat rahmat Allah berbentuk kesehatan. Alhamdulillah sangat sehat ya. Ya, amin, amin. Untuk pandangan antum terhadap pendidikan alumni Gontor di Malang ini bagaimana? Dari sisi pondok, peran anak alumni Gontor, kemudian kader-kader umat, kemudian banyak juga pondok alumni Gontor yang ada di Malang ini, gimana Pak? Nah, karena menurut pendapat saya ada nilai-nilai esensial, ada nilai-nilai dasar kegontoran itu yang harus dipegang teguh sejak di Gontor sampai di keluaran bahkan seumur hidup. Ya, Itu. ya. Nilai-nilai apa yang harus kita pegang itu? Yaitu nilai-nilai kepesantrenan, pancajiwa. Jadi pancajiwa pesantren itu nggak boleh lepas seumur hidup. Mulai dari keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, kemandirian dan kebebasan. Nilai lain adalah berada di moto kita. Di moto kita di Gontor itu berbudi mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Ya itu knowledge itu. Nah, itu nilai di antara nilai-nilai dasar yang harus kita pegang teguh itu seumur hidup. Nah, tentunya misi Gontor itu adalah menjadi mundirul qaum. Di mana saja, di lapisan masyarakat apa saja, di profesi apa saja, kita di mana-mana harus menjadi mundirul qaum. Nah, tidak akan bisa menjadi mundirul qaum kalau tidak berpengetahuan luas. Nah, tentu alumni-alumni Gontor ini harus didorong untuk terus meningkatkan kemampuan akademisnya. Tentu sebaik-baiknya adalah ya S1, S2 dan sampai S3, sampai PSD. Ya. Saya kira itu ini. Tentu itu tidak harus gitu. Tentu masalah amaliyahnya tidak nunggu harus doktor. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menjadi Ya. mundirul qaum. Saya kira itu. Kemudian untuk alumni di Malang ini kan banyak sekali. Sebagai kota pelajar itu bagaimana? Nah, kita harus memberikan fasilitas yang memadai untuk adik-adik kita, alumni Gontor yang baik, yang baru, yang sudah lama ataupun yang menapaktilasi kuliah di Malang Raya. Misalnya mulai dari kos-kosan, mulai bimbingan belajar di perguruan tinggi. Ini tugas kita, tugas KPM itu antara lain ini. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah dalam dunia pesantren, dengan adanya kurang lebih 15 pesantren alumni Gontor di Malang Raya ini juga bisa bersinergi. Adik-adik yang kuliah di Malang itu bisa tinggal di pesantren-pesantren kita yang 15 itu. Nah, bisa saja begitu, sambil mengabdi, sambil mengasah ilmu, sambil kuliah, sambil aktivis, dan itu bisa. Bukan tidak bisa, itu bisa kita lakukan. Nah, dengan demikian adik-adik kita ini selalu dalam perubahan yang tidak pernah berhenti, perubahan ke arah kesempurnaan.
At-Taghyir ilal Kamal katanya Kiai Hasan itu kan kayak gitu. Dan ada kelebihan di Malang ini ada pondok Al-Hikam. Betul ini. Gimana ini peran kita kan perlu silaturahim dan silatul arab Ya. antar pimpinan pondok alumni, antar lembaga pendidikan dan sebagainya. Ya. Gimana? Saya mulai sebetulnya Kiai Hasyim Muzadi itu mendirikan Al-Hikam. Salah satu latar belakangnya yang saya tahu dan pernah saya mengikuti adalah ketika aktivis-aktivis kampus, organisasi ekstra kampus itu sulit menerima asas tunggal Pancasila. Tahun 82 atau 83 itu. HMI, PMI itu kebingungan gimana ini waktu itu seolah dipaksakan. Manakala adik-adik kita waktu itu ngokong melawan terhadap kebijakan Pak Harto, ada alternatif. Apa alternatifnya? Kita bikin pondok mahasiswa yang waktu itu satu-satunya pondok mahasiswa. Luar biasa. Nah itu, jadi antisipasi Kiai Hasyim waktu itu saya dan beberapa aktivis di Surabaya dipanggil. Ini saya punya gagasan jawaban terhadap apabila terjadi hal-hal yang paling negatif. Nah, oleh karena itu saya kira adik-adik kita yang ke Malang dari luar Malang, ya walaupun tidak semuanya, hendaknya ada lah, entah 10-20 orang, syukur satu kelas lah minimal, dalam 20 sampai dikurang itu, yang mondok di Al-Hikam. Di situ digodok sedemikian rupa, terutama kultur NU. Alumni Gontor ini kan kurang kontribusi Gontor terhadap NU ini kan dirasa kurang. Dulu ada Pak Hasyim, kalau sekarang ada Yai Nafi untuk di NU itu, tapi kan setelah Yai Nafi ini siapa? Nah, ini perlu kita sebar sebanyak mungkin agar menjadi kader di NU. Bukan hanya di Muhammadiyah atau yang lain-lain, tapi sebagai Gontor, sebagai perekat umat. Gontor di atas dan untuk semua golongan itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sinergitas IKPM dengan dengan pondok Al-Hikam yang mahasiswa. Bagaimana IKPM memanage 15 pondok yang di Malang Raya? Nah, ini IKPM harus berperan. Bagaimana memanage? Misalnya sekarang Darul Ihsan pondok saya dengan Nurul Rahman di sini, ya bisa ada kerjasama. Oh, anak kelas baru, anak kelas 7 misalnya, yang mau senang ke agama silakan milih, bisa di Darul Ihsan atau Nurul Rahman. Atau sebaliknya, ini tidak ke agama karena lebih di pondok saya lebih menitik beratkan kepada umum karena SMP SMA. Nah, dari Nurul Rahman tamat SMP, SMA-nya di tempat saya. Atau ya ada sinergitas antara pondok itu alumni masing-masing. Kalau kita sering kumpul, sering silaturahmi. Jadi alumni Gontor ini harus bikin toko serba ada. Jadi mau apa masyarakat? Sampean mau yang agak lebih banyak umumnya, agamanya hanya dasar aja, ya Darul Ihsan. Ada keagama dan dengan basic tahfidznya Nurul Rahman. Dan banyak lagi yang lain-lain dan sebagainya. Ya yang kelas menengah atau kelas atas ada Tursina. Yang mahal itu kita siapkan ke Cambridge, kita siapkan ke Al-Azhar atau PPDU Darul Ukhwah, siapkan di sana. Jadi tinggal milih masyarakat ini. Luar biasa. Milih. Jadi orang luar Jawa yang memilih Malang sebagai tempat pendidikan yang nyaman, aman, mulai dari kuliah sampai mondok ada di Malang. Kira-kira begitu itu ini. Memang begitu luar biasa Malang itu. Ya, itu yang alumni Gontor yang ke Malang saja itu tiap tahun di atas 100 sampai 200. Nah, apalagi? Jadi dan sampai sekarang perkiraan alumni Gontor yang ada di Malang ini 1000-an lebih.
Ya sudahlah, kita 1% saja Ya. dari Ya. 1000 itu yang by design bisa ke S2 di luar negeri. Gimana peran IKPM? Ya. Kan kita kan punya forum pondok alumni. Itu FPAG ya, FPAG itu. Banyak. Ya melalui itu salurannya. Tapi Dan beasiswa ya, dan beasiswa ya kita siapkan itu. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita di S1 itu yang memang punya bakat dan minat bisa ditulang kasarannya Ya, gitu di akademisi. Ya. Kita dorong, kita advokasi, kita bimbing untuk disiapkan ke luar negeri dan beasiswa. Siapa yang ngurus setelah itu? Bahan bakunya kita. Ya. Nah, yang ngurus ama bakdunya biar ini forum pesantren Ya. alumni itu Kan menjadi kader-kader di pondok masing-masing. saya ya itulah utama yang fardu ain mungkin Ya, begitu. ya, Yang ya. fardu kifayah mungkin tidak jadi kader di pondoknya, tapi menjadi kader umat. Kader umat. Ya, Ya. ya kan Luar daripada biasa. misalnya setelah pulang dari Eropa, Amerika, pulang ke Wajak, kan lebih baik siapa tahu minimal jadi direktur, jadi dirjen di Jakarta, atau nggak pulang jadi agen kita di luar negeri. Kan bisa saja begitu ini. Insya Allah, luar biasa. Tapi by design. Nah ini tantangan IKPM ke depan bagaimana itu? Belum yang minat bisnis, belum yang kita mengayomi minat di bidang dakwah. Ya kita latih lah bagaimana misalnya dai-dai meneruskan Ustadz kita Mujahid ya ini Ya, Ustadz Mujahid. Mujahid itu sebagai dai mubalik kayak itu ada nggak di bawahnya ini kiai kita ini senior kita? Oh seorang orator, seorang mubalik yang terkenal, ada nggak ini yang bakat-bakat begitu itu? Nah, kita ini kan punya forum, ya. Forum yang didirikan oleh Ustadz Fatih Effendi. Iya, itu luar biasa. Iya. Forum pendidikan dan dakwah. Iya. Nah, ini tiap bulan ini aktif. Iya. Bahkan ada wali santri juga ini. Oh iya, luar biasa. Iya. Nah, bagaimana potensi dalam rangka melestarikan jariahnya almarhum Ustadz Fuad ini? Kita sudah dengar dari antum bahwa sudah tidak lagi hanya diikuti oleh KBM tapi wali santri. Nah, wali santri ini diberikan penerangan, penjelasan yang memadai tentang kegontoran, tentang nilai-nilai gontor. Jadi paradigma berpikir wali santri ini jangan berpikir dengan paradigma umum, beda. Sangat beda, filosofi pendidikan gontor itu beda. Mungkin bentuknya sama. Katakanlah seperti tempat saya Darul Ihsan. Bentuknya bukan KMI tapi SMP, SMA atau yang lain-lain, sanawiyah, aliyah. Tapi prinsip-prinsip tentang kegontoran itu harus diberitahu, terutama yang terkait dengan pondok yang murni KMI. Beritahu kepada wali santri. Ini karakternya ini. Ya biar nggak salah pilih. Biar nggak salah pilih. Jangan-jangan loh kok hanya gini anak saya. Dari situ loh. Enggak, karena memang katakanlah sekarang masalah pengabdian 1 tahun. Loh kan rugi anak saya. Jadi yang dihitung angka tahunnya waktu. Bukan yang dihitung adalah pembentukan karakter. Nah ini harus dirubah. Mindsetnya dirubah. Jangan katakan kalau Pak Azhar dulu ketika saya ngomong-ngomong dengan Kiai Zarkasi itu, Pak Azhar menghentikan gontor jangan dirubah. Karena kamu Fauzi punya pikiran lain silakan. Nah, yang dipangkas itu otakmu sih, bukan gontornya. Saya ingat dulu oleh Kiai Zarkasi itu, yang dipangkas itu otakmu menjadi otak gontor, bukan gontor menjadi otakmu. Nah, itu mungkin perlu sosialisasi kepada wali santri kayak gitu. Begitu luar biasa bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Matur nuwun, syukur jazil. Dan barokah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pondok pikir lek perlu sak nyawa dipisah. Terima kasih.